Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين رحمكم الله. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang besar, nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan semua nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak dapat menghitung nikmat yang telah Allah berikan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita menghitung daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kita tidak akan dapat menghitung daripada nikmat-nikmatnya. Maka dari itu hendaknya kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan Al-Qur'an wa yu'allimuhul kitab wal hikmah wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, yang telah mengajarkan kepada para sahabat Al-Qur'an ini, sehingga apa yang dipelajari oleh para sahabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita secara terang benderang, dan kita pun berada di jalan yang sangat terang benderang sehingga hidup kita terarah, sehingga hidup kita hanya berpatokan kepada apa yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan dan menghindari apa yang dilarang oleh beliau. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasulullah maka ambil, dan apa yang dilarang hendaknya kita tinggalkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang kitab, ataupun kita akan membahas kelanjutan daripada kitab At-Tibyan ini, dan insyaallah kita akan memasuki bab yang kedua, yaitu fi tarjihil qiraah wal qari ala ghairihima. Kita akan langsung membaca daripada bab 2 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala. Al-babu tsani, bab yang kedua, fi tarjihil qiraah wal qari ala ghairihima, yaitu bab tentang diutamakannya bacaan Al-Quran dan qari'ul Quran atau sahibul Quran dari keduanya. Sabata an Abi Mas'ud al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu, telah diriwayatkan dari Abi Mas'ud al-Ansari al-Badri radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Orang yang memimpin kaum, suatu kaum, atau yang memimpin kaum muslimin, secara khusus di sini sebutkan ya ummul qaum dengan memakai bentuk ma'rifah, yang berarti yang memimpin kaum muslimin baik di dalam salat maupun di luar salat. Siapa? Aqra'uhum li kitabillah, mereka adalah yang menghafal Al-Quran, atau sahibul Quran, atau qari'ul Quran, orang yang mengetahui daripada seluk-beluk Al-Quran. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam
Muslim dalam kitab sahihnya. Dalam hadis ini terdapat pelajaran yang berharga bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mengutamakan seseorang yang banyak menghafal Al-Qur'an untuk memimpin baik di dalam salat maupun di luar salat, seperti dalam peperangan misalkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih mendahulukan mereka. Walaupun terdapat perbedaan di antara di kalangan para ulama, apakah aqra'uhum atau afqahuhum, ya. Apakah yang diutamakan dalam mengimami, ya, dalam mengimami atau menjadi pemimpin dalam salat itu orang yang bacaannya bagus, yang mempunyai hafalan yang bagus, yang paham terhadap seluk-beluk Al-Quran, atau yang diutamakan atau yang lebih diutamakan adalah orang yang faham terhadap fikih Al-Quran. Maka jika kita merujuk kepada kitab ini, maka pendapat yang mukhtar ataupun yang dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi, yaitu seorang penghafal Al-Quran, ya, itu lebih diutamakan. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, dari Ibnu Abbas, semoga Allah merahmati keduanya. Kana al-qurra ashaba majlisi Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya seorang qari, seorang pembaca Al-Quran, seorang penghafal Al-Quran itu adalah sahabatnya Umar ibn al-Khattab di dalam majlisnya. Dan mereka juga adalah tempat curhatnya Umar. Jika Umar mendapatkan masalah, kemudian Umar akan memanggil mereka untuk bermusyawarah bagaimana untuk memecahkan daripada masalah tersebut. Demikianlah bagaimana Umar ibn al-Khattab dalam mengagungkan ataupun memuliakan daripada mengutamakan daripada ahlul Quran, baik itu muda maupun sudah tua, ya. Kuhulan kana aw syubbanan, baik itu tua, ya, orang tersebut, ya, ahlul Quran ini sudah tua maupun masih muda. Karena dalam salah satu majlis Umar ibn al-Khattab pernah membawa Ibnu Abbas ke dalam majlisnya, sehingga ketika itu dipandang sebelah mata. Namun ketika ditanya salah satu ayat tentang suatu surat, ya, bagaimana surat, yaitu surat An-Nasr, ya, idza jaa nasrullahi wal fath, bagaimana jawaban beliau, maka ketika itu para sahabat tercengang dan menerima daripada Ibnu Abbas. Padahal ketika itu Ibnu Abbas merupakan sahabat yang kecil, ya, sahabat kecil, bukan kibarus sahabah. Kemudian Al-Imam An-Nawawi mengatakan di sini, wa'lam anna al-madhhab al-mukhtar alladhi alayhi man yu'tamadu alayhi min al-ulama anna qira'at al-Qur'an afdal min at-tasbih wa tahlil wa ghairihima min al-adhkar. Adapun madhab yang dipilih oleh para ulama, ya, kebanyakan para ulama, ya, madhab yang mukhtar, madhab yang kuat dalam hal ini, bahwasanya qiraatul Quran, yang pertama adalah qiraatul Quran itu lebih afdal, lebih utama daripada tasbih, tahlil maupun zikir yang lainnya. Demikian juga seorang qari'ul Quran itu lebih utama dibandingkan daripada kaum muslimin yang lainnya dalam memimpin baik dalam salat maupun di luar salat. Wallahu a'lam bis-shawab. Kemudian kita beranjak ke bab yang ketiga, yaitu fi ikrami ahli al-Quran wan nahyu an idzaihim, ya. Bab 3 yaitu kewajiban memuliakan ahlul Quran dan larangan untuk memusuhi
maupun menyakiti ahlul Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Siapa yang mengagungkan syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, maka siapa yang mengagungkan daripada syiar Allah, maka sesungguhnya itu keluar dari hati yang takwa. Surat Al-Hajj ayat ke-32. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Al-Imam An-Nawawi menyebutkan ayat ini bukan tidak ada alasan. Karena di antara bentuk syiar Allah, ya, di antara syiar-syiar Allah di dunia ini, ya, yaitu para penghafal Al-Quran. Maka beliau menyebutkan, wa may yu'azzim sya'airallah. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah. Di antara syiar Allah yaitu penghafal Al-Quran. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, wahfidh janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Wahai Rasulullah, wahfidh janahak, rendahkanlah dirimu, liman ittaba'aka minal mu'minin, ya, terhadap kaum mukminin yang mengikutimu. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Siapa yang menyakiti kaum mukminin, baik laki-laki maupun perempuan, bighairi maktasabu, ya, bighairi maktasabu, tanpa adanya kesalahan dari mereka, maka siapa yang menuduh atau menyakiti kaum mukminin dengan suatu tuduhan, ya, yang tidak berdasar, maka faqad ihtamalu buhtanan, maka dia telah memikul, ya, telah memikul kebohongan, wa itsman mubina, dan dosa yang jelas. Surat Al-Ahzab ayat ke-58. Wa an Abi Mas'ud al-Asy'ari, wa an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min ijlalillahi ta'ala ikrama dhi syaibatil muslim wa hamilil Qur'an ghairil ghali fihi wal jafi anhu. Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara bentuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yaitu kita memuliakan orang tua di kalangan kaum muslimin, wa hamilil Qur'an, dan para penghafal Al-Quran. Namun hadis ini, ya, menurut pentahqiq daripada kitab ini, hadisnya dhaif, ya. Karena dalam sanadnya terdapat Abi Kinanah yang mana beliau dianggap oleh para ulama, ya, di antaranya Al-Mizzi, ya, dalam di antaranya oleh ulama, ya, Al-Mizzi dalam kitabnya Tahdzibul Kamal. Abu Kinanah ini dianggap sebagai orang yang majhul ataupun tidak diketahui, ya. Maka hadis ini derajatnya lemah.
Kemudian berikutnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nunazzila an-nasa manazilahum. Dari Aisyah beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami ya untuk menempatkan manusia sesuai dengan kedudukannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Al-Bazzar dan Al-Hakim dalam kitab Ulumul Hadis. Namun hadis ini dianggap oleh pentahqiq kitab ini yaitu termasuk hadis yang dhaif ya. Kemudian wa an Jabirin bin Abdullah radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, semoga Allah meridai beliau, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u bainar rajulain, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggabungkan dua orang yang terbunuh pada saat perang Uhud ya. Summa yaqul, kemudian beliau bersabda, ayyuhuma aktsaru akhdan lil Qur'an, siapa di antara kedua orang yang terbunuh ini yang lebih banyak menghafal Al-Qur'an. Fa idza usyira ila ahadihima, kemudian ditunjuki ya kepada salah satu di antara keduanya, maka orang yang lebih banyak hafalan Al-Qur'annya maka dia lebih dahulu dikuburkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah, dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, annallaha azza wa jalla qala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, man adzani waliyan faqad adzantuhu bil harbi, siapa yang memusuhi daripada waliku, kata Allah, faqad adzantuhu bil harbi, maka dia telah memulai genderang perang bersama kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Hadis ini yang terakhir ini merupakan hadis di antara hadis qudsi yang juga terdapat di dalam kitab Arba'in Nawawi. Al-Imam An-Nawawi menyebutkan hadis ini bahwasanya man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harbi, siapa yang memusuhi waliku maka dia telah memulai genderang perang kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara wali Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini adalah para ulama dan para penghafal Al-Qur'an yang betul-betul mereka mengamalkan daripada isi Al-Qur'an. Kemudian telah diriwayatkan sebuah athar yang dinisbatkan kepada Abu Hanifah dan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah, bahwa keduanya pernah berkata, in lam yakunil ulama'u awliya Allah falaysa lillahi waliyun. Kalau seorang ulama itu bukan wali Allah, maka Allah tidak mempunyai wali di muka bumi ini. Namun asar ini dianggap tidak benar oleh pentahqiq daripada kitab ini. Kemudian Al-Imam An-Nawawi menukilkan
perkataan salah seorang ulama, yaitu Al-Imam Al-Hafidh Abul Qasim, ya, Abul Qasim bin Asakir rahimahullahu taala, bahwasanya Al-Imam Abul Qasim bin Asakir berkata, "I'lam ya akhi, ketahuilah wahai saudaraku, waffaqana Allah wa iyyaka limardhatih, semoga Allah meridai kita, wa ja'alana mimman yakhshahu wa yattaqihi haqqa tuqatih, dan semoga kita termasuk, ya, orang yang takut kepada Allah dan bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Anna luhumal ulama masmumatun, bahwasanya dagingnya para ulama itu beracun. Wa 'adatullahi fi hatqi astari muntaqisihim ma'lumah, dan kebiasaan yang Allah berikan kepada mereka, orang-orang yang senantiasa menjelek-jelekan para ulama, itu sudah diketahui. Wa anna man atlaqa lisanahu fil ulama'i bitsalbi, siapa yang lisannya lancang terhadap para ulama, bitsalbi, dengan membuka aibnya, dengan membuka aib, menjelek-jelekan dan sebagainya, maka orang yang seperti ini dikhawatirkan apa? Ibtalahu Allah Ta'ala qabla mautihi bimautil qalbi, maka Allah akan mengujinya dengan kematian hati sebelum dia meninggal dunia atau sebelum dia wafat. Beliau Al-Imam Abul Qasim Asakir berdalil dengan surat daripada surat An-Nur ayat ke-63. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Ya. Maka hendaklah falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih, maka hendaklah orang-orang yang menyelisihi daripada tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khawatir an tusibahum fitnah, akan tertimpanya fitnah. Para ulama, ya, dalam kitab tafsirnya, termasuk Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan makna fitnah di sini atau arti daripada fitnah di sini kekafiran atau kemunafikan yang akan dia alami sebelum kematiannya. Ma'adallah, kita berlindung kepada Allah dari kekafiran dan kemunafikan sebelum kita wafat. Au yusibahum adzabun alim, dan yang kedua, atau Allah akan timpakan azab yang sangat pedih di akhirat nanti. Masyarul muslimin rahimakumullah, dari perkataan ini, ya, dari perkataan Abul Qasim Ibn Asakir ini, kita dapat mengambil pelajaran, ya, bahwasanya para ulama merupakan waliullah, ya, para penghafal Al-Quran dengan sebenar-benarnya, yang mereka mengamalkan apa yang terdapat dalam Al-Quran, maka mereka adalah waliullah. Mereka adalah walinya Allah, para penolongnya Allah di muka bumi ini, para penyebar agamanya Allah. Maka barang siapa yang lisannya lancang terhadap mereka, maka sesungguhnya mereka telah menebar genderang perang terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada ayat yang tadi disebutkan, yang terakhir dalam surat, yaitu An-Nur ayat ke-63 tersebut, itu bahkan orang yang senantiasa lisannya lancang terhadap para ulama dikhawatirkan hatinya akan mati, tidak mau menerima kebenaran sebelum datangnya kematian. Ma'adallah, terkadang banyak yang kita anggap para ulama
Terkadang kita banyak melihat orang-orang yang salih barangkali, ya, terlihat salih, namun dia lancang lisannya terhadap para ulama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup hatinya dan meninggal dalam su'ul khatimah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Semoga Allah melindungi kita dari su'ul khatimah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Masyarul muslimin rahimakumullah, demikian pembahasan kita pada sesi kali ini, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat dan dapat kita amalkan sehingga kita termotivasi untuk menjadi para penghafal Al-Qur'an, ya. Bagi para orang tua yang barangkali, ya, sudah terlanjur dan sebagainya, ya, sudah terlanjur tua, misalkan menganggap terlanjur tua, ketahuilah bahwa tidak ada kata terlambat. Jika para bapak, para ibu sekalian tidak sempat lagi untuk belajar, tidak sempat lagi untuk menghafal Al-Quran, maka jangan sampai anak-anak ibu bapak sekalian itu mengikuti jejaknya bapak maupun ibu sekalian. Hendaknya anak-anak ibu bapak sekalian untuk dijadikan sebagai para penghafal Al-Quran, karena penghafal Al-Quran merupakan ahlullah wa khassatuh, ya. Penghafal Al-Quran merupakan keluarganya Allah dan merupakan orang yang Allah khususkan. Demikian pembahasan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.